rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat taqwa pada saat ini, mari kita ambil surat Luqman, surat 31 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ini adalah wasiat Nabi Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Kalimat panggilan. Aqimis sholata, tegakkanlah salat. Satu pembinaan iman atau satu pembinaan kepatuhan. Wa'mur bil ma'rufi, serta perintahkanlah yang ma'ruf. Bisa kita artikan yang baik, atau kalau dilihat dari bentuk katanya, kata penderita ya, yang dikenal atau yang diundangkan oleh dinul Islam menjadi norma yang baik. Wanha 'anil munkar, sebaliknya cegahlah munkar. Munkar juga kata penderita sudah jadi bahasa Indonesia yang diingkari, sama dengan yang jelek, sama dengan yang diingkari oleh dinul Islam, tidak diakui sebagai norma yang bagus. Wasbir ala ma asabaka, serta sabarlah, teguh bertahanlah atas apa yang menimpa Anda. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian adalah bagian dari azmil umur. Di dalam kamusnya sama dengan al-umurul wajibah, perkara-perkara yang mesti dilakukan. Di sini yang mau kita ambil tentang aqimis sholat. Selanjutnya masih juga berkaitan dengan itu, surat Hud surat 11 ayat 87. Qalu, mereka menyatakan, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, asolatuka ta'muruka, apakah sholat Anda menyuruh Anda? Anatruka, ma'abada abauna, anatruka maya budu abauna. Asolatu kata muruka anatruka maya budu abauna, apakah sholat Anda menyuruh Anda agar kami meninggalkan apa yang
nenek moyang kami abdi. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya'u, atau kami meninggalkan untuk berbuat perihal harta benda kami apa yang kami kehendaki. Innaka antal halimur rasyid, sesungguhnya Anda adalah penyantun lagi hidup berpedoman. Rasyid kamusnya sudah kita dapatkan, tabayyana rusdu minal ghayyi. Tabayyana rusdu minal ghayyi, ar-rusdu al-ihtida, hidup berpedoman. Jadi di sini yang mau kita ambil tentang sholat pada surat Luqman dan sholat pada surat Hud. Sholat pada surat Hud ini tidak beda dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat diumpamakan sebagai manusia yang tanha, mencegah. Di sini pada surat Hud, as-sholatu ta'muruka, apakah sholat Anda memerintahkan Anda? Nah, jadi di sini kalau kita berbicara sholat, maka urusannya tidak sedikit. Urusannya rangkai-merangkai, banyak persoalan. Misalkan kita kaitkan dengan hadis as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang regulasi, tiang tatanan hidup. Paman aqomaha faqad aqomadin, maka siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan tatanan kehidupan. Waman adamaha waman tarokaha faqad hadamadin, siapa yang meninggalkannya maka dia telah merusak tatanan kehidupan. Atau kita hubungkan dengan hadis awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamatis sholatu, yang pertama-tama dihisab pada yaumul qiyamah adalah sholat. Sholat ini selanjutnya dikatakan in soluhat soluha lahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalimat inilah yang mudah untuk ditelusuri. In soluhat, apabila sholat itu mulus, soluha lahu sairu amalihi, muluslah baginya seluruh laku perbuatan. Sairu amalihi, seluruh laku perbuatan. Jadi bukan masalah kecil, seluruh laku perbuatan menjadi mulus. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi, sebaliknya apabila sholatnya rusak, rusaklah seluruh laku perbuatan. Disinilah maka kita tidak bisa menganggap enteng dengan sholat ini. Sekali lagi, kalau sudah menyangkut sholat banyak cerita. Kalau kita berbicara qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Bacaan imam harus ketangkap oleh makmum. Bacaan imam harus ketangkap oleh makmum, ini berarti kalau kita lihat di masa Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sederhana masalahnya ya.
pastilah Nabi Muhammad jadi imam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti paham. Tapi kalau sudah menyangkut kita, ya kita, ya orang-orang sekitar kita, atau mungkin juga bangsa kita, ceritanya menjadi panjang. Untuk qiraatul imam, qiraatul makmum ini harus ada pendidikan khusus. Di sini seseorang yang jadi imam harus mendidik makmum, paham bahasa Quran, paham nilai ilmu, sehingga kaulan sakilan yang dilanturkan oleh seorang imam dalam bacaan ketangkap oleh makmum. Di sini panjang masalah, tapi memang sangat urgen sekali, sangat penting sekali, sebab kalau ini tidak ada, maka kualitas koordinasi menyusun hidup antara imam dengan makmum melalui ayat Quran jadi tidak ada. Disinilah permasalahannya, sehingga misalkan kalau kita mengurus generasi muda, suksesor ya, generasi muda ini, pengganti kita tidak ada, yang muda nanti yang menggantikan. Apa tidak ada kaitan pendidikan anak muda ini dengan qiraatul imam, qiraatul makmum? Sangat berkaitan sekali. Sebab nanti mereka tidak akan bisa menangkap bacaan imam. Atau yang lebih parah lagi, bisa saja nanti imamnya sendiri juga tidak paham. Wah, itu buyar semua jadinya. Kenapa kita berbicara demikian? Ya, kalau dikaitkan dengan hasanah fid dunya, kehidupan hasanah fid dunya itu kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh pengertian, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, kehidupan jannah, tajri min tahtihal anhar, yang di permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Nah, kalau ilmu bagaikan batang air yang mengalir di permukaan dalam mereka, di hati mereka, mereka ngomong, mereka berbuat, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan, di bawahnya ada aklun bil qalbi, ada tambatan hati. Yang nambat apa? Isi Quran yang menambat hati mereka. Itulah ashabul jannah. Nah, jadi di sini maka permasalahannya menjadi panjang. Kalau kita kaitkan dengan apa yang diucapkan tadi, asolatuka ta'muruka anatruka maya budu abauna. Apakah sholat Anda diarahkan kepada Syuaib dari kaumnya yang anti dengan sunnah Rasul? Apakah sholat Anda memerintah Anda agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi? Nenek moyang kami mengabdi menurut teori pembengkokan, kadzaba dan tawalla dari rasul-rasul sebelumnya. Ini yang mereka abdi, yang menjadi idealis atau naturalis dengan berbagai macam ragamnya, yang ujungnya akan mengakibatkan kehidupan nar, kehidupan baku hantam, kehidupan tidak ruhama ubainahum, kehidupan tidak makmur, kehidupan tidak adil, kehidupan banyak kejahatan dan sebagainya. Jadi di sini bahwa
sholat Anda itu dipertanyakan apakah ini melarang Anda. Kalau dijawab memang iya. Yang kedua, au anatruka au annaf'ala fi amwalina mana sya'u, atau agar kami meninggalkan apa yang kami perbuat perihal harta benda kami menurut apa yang kami inginkan. Seharusnya harta benda itu dari Allah. Fadlun minallah. Sudah kita komentari beberapa ayat. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami tundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Bal mata'na haula'i wa aba'ahum, tetapi kami beri kesenangan orang-orang ini dan nenek moyang mereka. Kami beri kesenangan. Semuanya dari Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Ini jangan diperlakukan manasya'u, menurut apa yang kami kehendaki, tapi harus diperlakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki apa dengan harta benda ini, itulah yang dilakukan. Dan ini menjadi permasalahan yang kalau pada surat Ali Imran ayat 154, memang mereka mempertanyakan halana minal amri min syai'. Apakah kami punya peranan sedikit saja? Halana minal amri min syai', apakah kami punya peranan dalam urusan hidup ini? Qul, kata Allah, jawab oleh Anda, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan semua menurut Allah. Yufuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Mereka menyembunyikan di dalam diri mereka sesuatu yang mereka tidak kemukakan kepada Anda. Jadi ini harus terlacak. Yufuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di dalam diri mereka ma la yubduna laka, sesuatu yang tidak mereka dohirkan kepada Anda. Ini harus terlacak. Kalau dilacak apa? Ingin jadi arbaban min dunillah. Kalau dilacak apa? Mau punya kebijakan, mau ngatur, yang tentunya ada kepentingan dirinya, kepentingan kerabatnya, kepentingan keluarga dan sebagainya. Yang itu semua kalau menurut ajaran Allah tidak bisa, harus Allah yang ngatur. Bahkan lebih tajamnya lagi, ada satu hadis yang menyatakan gola si'ru ala ahdi Rasulillah, gola si'ru fil Madinah ala ahdi Rasulillah. Harga-harga membumbung di Madinah pada zaman Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, berilah kami ketentuan harga. Berilah kami ketentuan harga. Nabi menjawab, innallaha huwal musa'ir al-basit al-qabid. Sesungguhnya Allah adalah penentu harga. Dialah yang menghamparkan, dialah yang memegang kendali. Nah, jadi sampai di sini kelihatan kalau mereka mengatakan innamal bai'u mislul riba, jual beli itu seperti riba, nggak bisa.
Riba ini manusia yang ngaturnya. Jual beli itu Allah yang ngaturnya. Jadi disinilah artinya kelihatan sekali bahwa sekali lagi kalau berbicara sholat itu urusannya tidak kecil. Kalau seandainya sholatnya itu muluslah laku perbuatannya. Mulus dalam arti dalil mutakinnya ketangkap, Al-Fatihahnya ketangkap, penegasan Bismillah, hidup menurut ilmu Allah, keinginan hidup menurut ilmu Allah, penegasan bahwa sikap mutawakkilun tidak mau berubah, selalu mengapresiasi Allah sebagai pencipta alam dan pengedar alam, mengapresiasi Allah sebagai perancang lagi pemasti, mengapresiasi Allah sebagai penguasa. Kemudian menyatakan hanya menurut ajaran Anda kami hidup mengabdi. Kemudian dilihat dari Allahus Somad, bahwa Allahus Somad itu Allah ada yang menjadi arah dari setiap makhluk dalam kebutuhan, maka kebutuhan ini harus ke Allah, hanya Allah. Dan itulah yang menjadi terjemahan daripada wahada yang janggal kalau kita artikan wahada mensatukan, wahadahu mensatukan Allah, dijanggal. Maka mensajahkan Allah itu Allah saja yang mencipta alam semesta, Allah saja yang mengajarkan ilmu, Allah saja yang mengatur, Allah saja termasuk masalah harga dan sebagainya. Jangan ada peran yang lain. Nah, jadi sudah permasalahannya yang itu semua harus ketangkap di dalam sholat. Yang itu semua harus melalui latihan, yang itu semua perjalanannya panjang. Ya biar panjang tapi menentu. Oh nggak sampai katanya, ya biarin aja kalau memang dalam perjalanan. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih fa sumajadikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dari kebiasaan hidupnya ke arah apa yang Allah suruh, kemudian mati menyebutnya, maka telah tetap kepastian imbalannya menurut ajaran Allah. Ya dengan demikian maka disinilah sekali lagi bahwa urusan sholat menjadi panjang permasalahan, baik di dalam pembahasan ataupun juga bagaimana cara ngerjainnya, ngerjain satu persatu. Ya ngerjain di dalam urusan pendidikan, misalkan urusan yasiru walatu asiru aja tidak gampang. Bagaimana supaya orang lain mudah, caranya bagaimana? Jangan yang penting asal sampai, ya orang lain sulit, ya harus dipikirkan, jangan sampai sulit, dipikirlah semudah-mudahnya. Itu juga ceritanya tidak sedikit. Dengan demikian maka perlulah kita dalam hidup ini secara fokus bagaimana agar kualitas sholat ini benar-benar diperhatikan, sebab itu adalah awwalu ma yuhasabu, atau kita katakan sekali lagi idza soluhat sairu amalihi, kalau mulus sholatnya mulus seluruh laku perbuatan, wa idza fasadat sairu amalihi, sebaliknya apabila sholatnya rusaklah seluruh laku perbuatan. Tidak tanggung-tanggung. Mudah-mudahan ini bisa terjaga di lingkungan kita, diusahakan step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit ke arah tujuan yang menentu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim.
Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, bila sudah jelas semua permasalahan menyangkut ini, ya apa yang dibeberkan. Kalau sampai jelas satu persatunya sih, ya sekali lagi perjalanannya juga panjang. Dan ini harus tetap dijalani. Harus tetap, misalkan yang mengajar tetap mengajar. Jangan sampai putus-putus. Kalau kita berbicara habis kiamah aja kan, inqomatis sa'ah, apabila kiamat hampir terjadi, wa fiya di ahadikum fasilatun, sedangkan di tangan salah seorang kalian ada bibit kurma. Fa in istata'a, maka apabila dia bisa, Allah takuma, tidak terjadi kiamat, hatta yagrisaha, hingga dia menanamnya. Fal yagrisha, maka hendaknya dia menanamnya. Padahal misalkan kalau kiamatnya asar, di waktu duhur ada bibit kurma di tangan ini, masih bisa tanam. Tapi kan tidak akan bisa dipanen. Iya, tapi tanam, kata Nabi. Ini menunjukkan begitu hasanah di dunia harus dipelihara. Walaupun sudah hampir hancur. Apalagi kalau ini baru prediksi. Seliuran di saat ini. Tahun sekian terjadi kiamah. Tahun sekian terjadi kiamah. Tahun sekian masih jauh. Kalaupun iya juga biarin saja. Kalaupun sudah jelas dekat saja, kemakmuran tetap harus dibina. Kemudian kias dari sana, kias untuk dipakai maksudnya ya. Kalau misalkan asar ini mau kiamat, sekarang duhur, ngajar satu bentuk kata, atau misalkan yuriduna ayya'budu rabbahum, ya'budu harus dibuang nunnya, tinggal waw muncul alif karena adaan. Itu bahkan tidak usah lama, sedetik aja sudah bisa dipetik oleh yang diberi penjelasan. Setelah dia tahu, dia bisa mengajarkan lagi kepada yang lain. Apalagi yang itu, yang tidak akan bisa dipetik saja harus ditanam, apalagi yang itu. Kalau mengajar itu kan sekarang mengerti, ya 5 detik kemudian dia bisa mengajar lagi kepada yang lain. Kepada siapa? Kepada kawannya. Kawannya yang kesulitan. Jangan ngitung nanti kalau kawan saya beritahu, nanti nilai dia tinggi, saya kalah. Itu namanya tidak jujur. Kalau mau jujur, beritahu saja. Biar saya kalah nilai, biarin, yang penting dia sedekahi. Seperti itu harusnya. Menyebarkan pendidikan, menyebarkan keterampilan dan sebagainya. Biar semua makmur. Kalau berbicara pertanian bagaimana bagusnya, seperti ini, jelaskan kepada yang lain. Mungkin besok saja sudah bisa dipraktekkan lagi. Oh dia jadi untung, ya biarin aja, biar untung semua. Jadi harus seperti ini. Dengan demikian, maka kalau hal ini sudah boleh dikatakan menjadi jelas, kalau sudah jelas masih ada yang melecehkan pelaksanaan sholat, satu pembinaan kepatuhan, sama dengan melecehkan upacara kepatuhan. Kalau di dalam ABRI saja
tidak ikut upacara, bisa-bisa jadi pemberontak. Jadi dengan demikian, maka ini harus benar-benar dipupuk sejak kecil. Kalau Nabi mengatakan muru auladakum bisolat lisab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum li asrin, dan pukullah pada umur 10 tahun bila masih tidak salat. Jangan dihitung anak itu bisa khusyuk atau tidak. Yang penting bahwa dia terbiasa dengan upacara kepatuhan dan merasa bersalah kalau tidak melakukan upacara kepatuhan. Kapan ini dimengerti kepatuhannya? Ya pada saatnya nanti. Asal pendidikannya jangan berhenti. Terus saja nanti ujung-ujungnya dia paham dan dia bisa menjelaskan kepada yang lain. Sehingga dengan demikian maka tidak jadi cemoohan. Kalau suatu saat misalkan saya pernah membaca di satu YouTube, sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, maka pernah saya jawab, pernah kita jawab bahwa kami menghadap Ka'bah bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap simbol dari komandan. Kenapa? Ini sangat krusial sekali, sangat penting sekali pengertian ini. Ya kalau setiap masjid, setiap musola diukur arahnya supaya menghadap Ka'bah, tapi yang sholatnya sendiri tidak merasa menghadap komandan, kita sudah mendengar satu istilah, Allah Panglima tertinggi, Quran Panglima hidup. Dengan kita mengatakan bahwa menghadap Ka'bah, menghadap simbol dari komandan, ya sama aja seperti itu. Sehingga dengan demikian maka akan ada disiplin dalam hidup ini. Inilah masalah-masalah yang boleh dikatakan kita harus segera memperdalam pengertian, kemudian memperluas pengertian ini supaya jadi enak. Jadi enak, misalkan ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu, hidup, mengambillah kalian Rabbakum, menurut ajaran pembimbing kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dari mana ini ajaran? Secara metodis, Allah itu Ar-Rahman Al Quran, bagaikan matahari yang memancarkan sinar ke arah bulan, kemudian bulan memantulkan ke permukaan bumi yang gelap. Maka dari itu kita tidak mengartikan hidup mengambillah kepada pembimbing kalian, nanti ajarannya tidak ada, tapi hidup mengambillah menurut ajaran pembimbing kalian. Nah ini harus dimengerti. Ya pertama ya gurunya sendiri mengerti, yang kedua ini terus menjadi enak menterjemah ini, sehingga kalau tidak begitu terjemah tidak enak. Enak metodis dan terarah. Jadi artinya hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian, sehingga kalau tidak tahu ajaran pembimbing kalian ya ngaji. Itu kan dari sana nanti. Kesana kemari seluruh perisilahan ini demikian kita bikin enak sehingga bisa dimengerti, sehingga menjadi menggugah kesadaran semua. Kesadaran kita, kesadaran saudara-saudara kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan sedekahkan kepada bangsa yang lain, sehingga kita tidak menerjemah ibadah menjadi worship, tapi ibadah diartikan devotion, pengabdian. Na'budullaha, we devote ourselves to the policy of Allah. Itu nanti kalau disebarkan secara meluas. Nah, hal ini ya artinya sengaja kita bikin sedemikian rupa, semoga benar-benar apa yang Allah ajarkan ini menjadi menjelma ke dalam kenyataan.
Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.